Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mirnasari, NIM 200305093. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori habitus, yang dimana teori habitus adalah struktur mental yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Dalam berhubungan dengan dunia sosial, individu tidak terlepas dari interaksi dan hubungan sosial. Untuk memenuhi syarat atau penerimaan secara sosial, individu harus mempunyai kapital dalam memenuhi interaksi dan ruang sosialnya dengan orang lain. Kapital menurut Bordi terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Bagi seorang intelektual publik harus mempunyai habitus yang baik dengan membaca buku, agar mendapatkan kapital budaya atau pengetahuan dan diskusi yang baik pula. Dengan mempunyai habitus buku dan kapital budaya, seorang intelektual publik bisa bersaing dan bertahan di ranah akademik. Di dalam teori habitus terdiri dari kapital dan arena. Yang pertama kapital. Kapital, sosial, budaya, dan simbolik tidak bisa direduksi dalam kapital ekonomi semata, karena setiap bentuk memiliki spesifikasi masing-masing. Akan tetapi pada akhirnya kapital ekonomi memang menjadi akar dari semuanya. Dalam konsep Bordi adalah berkaitan, juga bisa mengalami perubahan. Setiap individu bisa melampaui batas-batas kapitalnya atau ekonomi demi kenaikan kelas sosialnya di dunia sosial. Individu tersebut mempunyai modal budaya atau menulis dan modal simbolik atau prestasi, karena dengan mempunyai modal budaya dan simbolik dapat menutupi modal ekonominya. Modal simbolik inilah yang membawa individu kepada modal sosial atau jaringan sosial dengan penulis atau penerbit lain. Jadi, modal saling berkaitan satu sama lain. Juga modal bisa berubah atau meningkat, dan kelas sosial yang menggambarkan status sosial individu di masyarakat. Di dalam dialektis, kapital habitus, kelas sosial, dan ranah terdapat distingsi, yang dimana distingsi adalah preferensi estetis kelompok berbeda di dalam masyarakat antara artis dengan intelektual yang merupakan refleksi dari perjuangan tiada henti antara kelompok berbeda dari kelas dominan untuk mendefinisikan kebudayaan dan seluruh dunia sosial. Artis dengan intelektual menggambarkan distingsi yang berbeda, karena mereka mempunyai ranah yang berbeda, serta selera dan habitus yang berbeda pula. Artis ranahnya di dunia hiburan, sedangkan intelektual ranahnya di dunia akademik. Artis seleranya bernyanyi, melawak, dan dugem, sedangkan intelektual tentunya seleranya membaca buku-buku ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teori habitus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, Hana Nurhaliza. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi dari teman saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana Nurhaliza, NIM 200305075. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bourdieu menganggap realitas sosial sebagai tipologi ruang dengan berbagai macam arena di dalamnya, seperti politik, seni, hiburan, akademik, agama, filsafat. Arena berkaitan dengan habitus, kapital, kelas sosial, dan selera digunakan sebagai alat untuk menguasai arena. Kekerasan simbolik digunakan untuk menyerang habitus individu lain. Kurikulum bisa termasuk ke dalam kekerasan simbolik, karena kurikulum digunakan sebagai pembatas kreativitas metode pembelajaran guru yang implikasinya berdampak pada kemampuan habitus peserta didik. Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Menurutnya, sistem-sistem di posisi tahan waktu dan dapat diwariskan. Struktur-struktur yang dibentuk yang kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-struktur yang membentuk adalah merupakan hasil dari suatu habitus. Dengan demikian, habitus adalah merupakan hasil keterampilan yang menjadi praktis, yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Pierre Bourdieu sendiri menyatakan, sebagai sistem skema pendorong yang diperoleh, habitus memungkinkan kreativitas pemikiran seluruh persepsi dan tindakan yang terpatri dalam pembatasan yang melekat pada kondisi khas produksinya. Habitus mencoba mengatasi determinisme dan kebebasan, pengkondisian dan kreativitas, kesadaran dan ketidaksadaran atau individu dan masyarakat. Membahas habitus secara memadai mengandaikan suatu bentuk epistemologi sejarah dalam arti mengungkapkan relevansi praktis suatu wacana. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Kurang dan lebihnya dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena atau ranah adalah sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis modal.
ekonomi kultural, sosial, simbolis, digunakan dan dimanfaatkan. Dengan kata lain, ranah berarti pergaulan di kampus dan saat diskusi mata kuliah di kelas. Praktis sosial seperti kuliah di kelas antara dosen dan mahasiswa yang terdiri dari beberapa individu menggambarkan habitus dan kapital yang berbeda-beda. Selain itu, habitus juga didefinisikan sebagai struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus dibayangkan sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan. Sebagai contohnya, kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kanan yang dipelajari seseorang sejak kecil dari orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga terbawa sampai ia dewasa. Karena kebiasaan tersebut sudah ia internalisasikan dalam dirinya. Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dalam hal ini, ranah mempengaruhi habitus, juga mempengaruhi model sosial, misalnya karena kebanyakan menulis di blog menjadi terkenal. Di dalam interaksi dunia sosial, individu menggunakan bahasanya di ranah. Dengan menggunakan bahasa, individu bisa melakukan kekerasan simbolik, mengacu kepada model simbolik yang tumbuh dari harga diri dan prestis. Bahasa digunakan untuk menyatakan ketimpangan antara harga diri dan prestis yang tidak dimiliki orang lain oleh dirinya. Konsep habitus dipakai untuk membongkar mekanisme dan strategi dominasi yang dibandingkan yang selama ini diamati melulu dari akibat-akibat di luar individu. Sementara konsep kapital, modal atau sumber daya, kepemilikan atau komposisinya kerap dipakai untuk menguasai atau mendominasi suatu masyarakat. Bourdieu membagi 4 jenis kapital, seperti kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, dan kapital simbolik. Terakhir, konsep arena merupakan konsep di mana pertarungan para pemilik kapital dan strategi dominasi dikuasai atau menguasai itu terjadi. Konsep ini tidak bisa dipisahkan dari habitus, suatu perorganisasian sosial dan kepemilikan kapital, modalitas kekuasaannya.